Oke, dilanjutkan. Matriks. Pertama kita bahas itu definisi matriks. Matriks itu himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang, lihat gambarnya, dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Ini tanda kurungnya. Sepasang tanda kurung seperti ini ya. Nah, matriks A yang berisi elemen-elemen A, I, J memiliki bentuk standar seperti ini, A, I, J. I sama J ini menyimbolkan I-nya itu baris, J-nya itu kolom. Jadi berdasarkan baris dan kolom tadi ini, baris dan kolom. Baris itu disimbolkan dengan I dan kolom itu disimbolkan dengan J. Contohnya ini matriks ini, A12. Ini artinya matriks ini baris ke-1, kolom kedua. Ini I, ini J. Kemudian yang A12, ini 11 ya maksudnya. A11, ini baris ke-1, kolom ke-1. Ini A12, baris ke-1, kolom kedua, sampai dengan A1N. Baris ke-1, kolomnya ke N. Kemudian untuk yang urutan kedua, ini matriks A21, artinya baris kedua, kolom ke-1. Untuk yang A22, berarti baris kedua, kolom kedua. Ini A2N, baris kedua, kolom sampai N nanti. Begitu juga sampai ini, baris ke M, artinya kalau ada baris yang sampai 10, berarti ini A11, artinya baris ke 10, kolom ke 1. Kalau ini kita lanjut, ini 2, berarti ini A31, baris ke-3, kolom ke 1. Kalau ini baris ke-3, kolom kedua. Ini baris ke-3, kolom ke-3, misalkan seperti itu. Nah, dimensi atau ukuran suatu matrik ini ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya. Jadi kalau ini berapa baris ini, berapa kolomnya, berarti ini barisnya 1, 2, barisnya 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3. Jadi ini kolom 1, 2, 3, barisnya ini 1, 2, 3. Jadi ini matriks 3 kali 3. Dimensinya atau ordonya matriks 3 kali 3. Matriks khusus kita pertama akan bahas itu vektor, yaitu vektor baris. Nah, sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah baris dan ditulis dengan tanda panah, jadi ini matriksnya matriks B. Kalau matriks vektor itu disimbolkan dengan garis dengan tanda panah. Vektor baris B dengan N buah elemen memiliki dimensi 1 kali N, artinya barisnya cuma 1, N-nya itu kolomnya. Ini vektor baris. Jadi barisnya cuma 1, sedangkan kolomnya sampai ke N. Kalau ini 3 ya 3. Contohnya, ada vektor baris matriknya B. Contoh 2, 3, negatif 3, 7. Berarti ini baris ke 1, kolom ke 1. Ini baris ke 1, kolom kedua. Ini baris ke 1, kolom ke 3. Ini kalau vektor baris. Ada juga vektor kolom. Vektor kolom ini sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah kolom. Kalau tadi vektor baris itu hanya 1 baris, kalau vektor kolom hanya 1 kolom dengan tanda panah juga sama. Berarti di sini kolomnya cuma 1. Berarti matriks K sama dengan K11, artinya baris ke 1, kolom ke 1. Ini baris kedua, kolom ke 1. Baris ketiga, kolom ke 1. Jadi itu yang membedakan. Contohnya ini, matriks K 4, 5, 7. Berarti matriks baris ke 1, kolom ke 1. Baris kedua, kolom ke 2. Baris kedua, kolom ke 1. Baris ketiga, kolom ke 1. Karena kolomnya cuma 1. Ini matriks vektor. Berikut ada matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar ini matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Jadi jumlah barisnya dan kolomnya sama. Contohnya matriks X ini. Dengan elemen F, I, J. Ingat tadi I itu menyimbolkan baris, J-nya itu kolom. Dan dimensinya N kali M. M kali N. Ini bukan N kali N ya, tapi M kali N. Memiliki, contohnya ini, memiliki bentuk standar. Namanya bujur sangkar, berarti baris dan kolomnya sama. Contohnya matriks X ini, S11. Ini 1, ya. Berarti baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1, kolom kedua, baris ke 1, kolom ke N, sampai ke N. Ini maksudnya sampai. Ini baris kedua, kolom ke 1, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Yang ini kalau kita teruskan, baris ketiga, kolom ke 1, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ke N. Ini
M ini sampai juga. Kalau misalnya ada 10 ya kita buat, ada 5 kita buat. Nah, kita yang sederhana aja contohnya. Contohnya ini ada matriks 2 kali 2. Karena ini bujur sangkar, jadi harus barisnya 2, kolomnya 2. Kalau yang ini 3, 3. Kalau nanti 4 ya 4. Barisnya 4, kolomnya 4. 2, 1, 4, dan 5. Ini berarti baris ke-1, kolom ke-1, baris kedua, kolom ke-1. Ini baris ke-1, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Itu. Ini matriks bujur sangkar. Ada juga yang disebut matriks identitas. Nah, matriks identitas ini matriks bujur sangkar di mana seluruh elemen diagonalnya bernilai 1 dan selainnya itu bernilai 0. Contohnya ini ada matriks identitas. Ini matriks 3 kali 3, ordonya atau dimensinya 3 kali 3. Berarti ada 3 baris dan 3 kolom. Ini kolomnya 1, 2, 3, barisnya 1, 2, 3. Nah, diagonalnya ini yang 1. Selain diagonalnya ini 0, itu namanya matriks identitas. Diagonalnya berarti baris ke-1, kolom 1, 1. Baris kedua, kolom kedua, 1. Baris ketiga, kolom ketiga, 1. Itu ya diagonalnya. Berikut kita setelah matriks identitas ada juga matriks transpose. Matriks transpose itu artinya ubahan dari matriks awal. Matriks awalnya kita ubah. Diubah dari mana? Yang kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Contohnya ini ada matriks A kita transpose. Berarti A, I, J, ini kan kolom tadinya, baris, ini kolom. Berarti kita transpose, dibalik jadi A, J, I. Jadi kita ubah matriks transpose itu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya di sini ada matriks 2, 3, dan 4, 5. Kita transpose berarti yang baris ini menjadi kolom yang ini. Baris kedua menjadi kolom kedua. Itu kalau kita transpose. Ini matriks 2 kali 2. Kalau ini matriks 3 kali 3. Dimensinya atau ordonya yang ini 3 kali 3. Kita transpose baris ke-1 menjadi kolom ke-1. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Itu kalau matriks transpose. Ada matriks simetris. Nah, suatu matriks bujur sangkar dikatakan simetris jika awal sama dengan matriks transposnya. Jadi kalau matriks awalnya, kalau kita transpose menjadi bentuk awalnya. Jadi untuk setiap AIJ itu akan sama dengan AJI. Artinya baris dan kalau kita rubah pun atau kita transpose sama aja. Jadi itu yang disebut matriks simetris. Contohnya ada matriks A 1, 3, 4, 3, 2, 7, 4, 7, 5. Nah, ini kita transpose. Kalau transpose ini berarti matriksnya baris menjadi kolom nih. Kemudian kalau baris kedua menjadi kolom ketiga, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Tapi sama aja hasilnya. Hasilnya berapa? 1, 3. Sama aja sama yang ini kan. Ini namanya matriks simetris. Kalau kita bolak-balik juga hasilnya tetap sama. Itu kalau simetris. Bedakan dengan bujur sangkal. Kalau bujur sangkal kita balik-balik nggak bisa, dia hanya baris dan kolomnya saja yang sama. Tapi kalau ini isinya juga sama, ya angkanya juga sama. Itu yang disebut matriks transpose. Di sini ada hukum transposisi matriks. Jadi kalau ada matriks A kita transpose lagi akan menjadi bentuk awalnya. Tadinya kita balik nih baris menjadi kolom. Nah, ini kita balik lagi. Kan ini. Jadi menjadi sama bentuk awalnya. Kemudian ada matriks A transpose tambah matriks B transpose ditransposkan lagi. Berarti ini tewas transposnya tinggal bentuk semula A tambah B. Kalau ada matriks alfa ini konstanta ya, bentuk skalarnya. Ini kita transpose. Perhatikan tanda kurungnya nanti. Kalau misalnya alfa di luar ya tetap ini ya kan. Ini menjadi alfa matriks alfa kali A transpose, matriks A transpose. Kemudian ini perhatikan juga tanda kurung ada matriks A B ditranspose berarti B transpose kali A transpose. Jadi dibalik ya, B-nya dulu baru kali A. Kemudian ada hukum perkalian matriks. Kalau ada matriks A kali B dikali dengan C, ini akan sama dengan matriks A dikali BC.
Kemudian kalau ada matriks A dikali tambah B tambah C, ini akan menjadi AB ditambah AC. Ini A dikali B, kemudian ditambah A kali C. Seperti itu, makanya bentuknya seperti ini. Kalau matriks A ditambah B kali C, ini sama dengan AC ditambah BC. Jadi ini kita kalikan. AC, A kali C ditambah B kali C. Seperti itu. Ini hukum perkalian matriks. Contoh implementasi perkalian tadi. Hukum perkalian dan hukum di sini operasi metrik, ada perkalian penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada matriks A ditambah B, ini matriksnya kali M kali N, ini urdunya atau dimensinya, ini akan sama dengan menghasilkan matriks A, C, M kali N, atau sama dengan P kali X. Contohnya di sini ada matriks. Ini urdunya berapa? 2 kali 2 dimensinya atau urdunya. Ada matriks 4, 4, 3, 2, 5 ditambah 1, 6, 7, 0. Ini akan menghasilkan baris ke-1 kita tambahkan dengan baris ke-1 yang matriks B. Ini matriks A, ini matriks B, berarti baris ke-1 kita tambahkan baris ke-1. Makanya di 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian baris kedua kita tambahkan dengan baris kedua juga. Kolom kedua, sorry. Ini baris kedua sama dengan baris kedua. Kolom kedua dengan kolom kedua. Seperti itu. Jadi menghasilkan di sini 4 tambah 1, 5. Berarti matriksnya akan sama dengan 5, 9, 9, 5. Ini untuk contoh perkalian. Untuk penjumlahan. Untuk pengurangan sama aja. Berarti kalau kita jumlahkan ini 4 baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom kedua. Baris kedua kolom pertama, ini baris kedua kolom kedua. Makanya hasilnya ini. Jadi 4 kurang 1 ini dari hasil pengurangan sebelah sini. 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 kurang 6, ini dari 3 kurang 6 sama dengan minus 3. Kemudian 2 kurang 7, ini 2 dikurangi 7. Kemudian 5 kurang 0 sama dengan 5. Jadi hasilnya matriknya sama dengan 3 negatif 3. Negatif 3 ya, sama negatif 5 dan 5. Ini hasil penjumlahan dan pengurangan. Ada juga perkalian dua matriks. Jadi jika ada C sama dengan A kali B, matriks A kali B, berarti elemen-elemen C, I, J, elemen baris dan kolom dari C, ini dapat dari iner dari produk A kali B, yaitu baris ke-1, matriks A dengan kolom ke J, baris ke I ini ya, kok 1. I, kolom A dengan baris ke J, kolom B. Ini ada matriks A, ini B. Berarti kita kalikan, kalau A 1, 1. Kalau kita mau mencari hasil kolom C 22, misalnya hasil dari C yang ini, matriks C 22 itu akan menjadi baris kedua, ini baris kedua, kali kolom kedua ditambah dengan baris kedua kolom, ini baris kedua kolom ke-1 ya, dikali kolom 1 baris kedua, ditambah baris kedua kolom kedua dikali baris kolom kedua, baris kedua kolom kedua, sampai kalau matriksnya ada 3 kali 3, ini berarti baris ke 2 kolom ketiga dikali baris ketiga kolom kedua. Kalau untuk C11, misalnya ini kan C22, ini C11, saya tulis C11. Berarti di sini baris pertama kolom pertama dikali baris pertama kolom pertama juga. Berarti A11 dikali B11 ditambah baris ke-1 kolom kedua dikali baris kedua kolom ke-1. Berarti A12 dikali dengan B21. Ditambah nanti baris ketiga kolom baris ke-1 kolom ketiga, baris ke-1. A13 dikali dengan B31. Nah, ini untuk hasil perkalian dua buah matriks. Contoh untuk implementasi perkalian tadi. Ini ada matriks A, ini matriks A, ini matriks B.
4, 3, 2, 1 dikali 1, 6, 7, 0. Berarti ini baris pertama dengan kolom baris pertama dikali, ditambah ini 2 dikali dengan yang ini, 6. Makanya ini 4 kali 1 ditambah 2 kali 6. Ini sama dengan 16. Untuk yang berikutnya, untuk baris yang kedua, baris kedua kolom ke-1 dikali dengan baris pertama kolom pertama. Baris kedua kolom kedua dikali baris kedua kolom ke-1. Ini yang matriks ini. Makanya hasilnya 33. 3 kali 1 tambah 5 kali 6, 30 tambah 3, jadi 33. Untuk berikutnya, untuk yang sebelah sini, ini matriksnya hasilnya 16, 33, kemudian 28, 21. Nah, yang 28 ini dihasilkan dari mana? Berarti 4 kali 7 baris pertama dikali kolom ke-2. Ditambah baris kedua kolom ke ini 0. Ini 28. Kemudian untuk yang 21, ini 21 hasilnya dari mana? Baris kedua kolom ke-1 kedua, kemudian baris kedua kolom kedua dikali baris kedua kolom kedua juga. Ditambah seperti itu. Paham? Bisa? Jadi menghasilkan matriksnya 16, 3, 28, 16, 3, 3, 28, 21. Berikut menghitung perkalian matriks dengan skalar. Ada konstantanya, nilai konstanta A. Jadi jika ada A, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan konstanta, maka KA sama dengan K kali A, matriks A, IJ. Artinya baris dan kolomnya. Contohnya ini ada matriks A 21, 3, negatif 2. Ini matriks B 1, 3, 2, 4, 3, dan seterusnya. Kemudian ada alfanya itu konstantanya negatif 2. Maka matriks A kali alfa itu berarti tinggal negatif 2 dikalikan matriksnya. Jadi negatif 2 dikali seluruh anggota AIJ tadi, baris kolomnya. Negatif 2 kali 2 ini menghasilkan 4. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 2 kali negatif 2, jadi positif 4. Ini untuk perkalian skalar konstantanya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya curiga kalian masih bingung di sini. Ada pertanyaan? Itu yang operasi matriks yang alfa, Bu. Matriks yang alfa kenapa? Apa? Pertanyaannya di mana? Berarti yang enggak. Berarti yang dikaliin itu yang A doang, yang B nggak usah. Ya dikalikan juga, kan di sini cuma pertanyaan aja. Kalau kamu pertanyaan alfa B, ada alfa B, berarti matriks B dikalikan alfa, kan gitu. Iya. Iya, Bu, iya. Untuk yang ini sudah paham kan perkalian matriks ini? Kalau sudah paham, oke, kita bahas yang ini, latihan soal ini. Contoh, hasil perhitungan matriks 1538 ditambah negatif 3, 2, 4, 3. Jawabannya mana? Kalau ditambah kan tinggal tambahkan aja. 1 ditambah negatif 3 berarti negatif 2. Kemudian 1 tambah 4 berarti 3 tambah 4 berarti 7. 5 tambah 2 berarti 7. 8 tambah 3 berarti 11. Jawabannya mana? Bagian A. Iya, A, Bu. Sip. Yang kedua, hitung perhitungan hasil pengurangan. Berarti di sini 8 kurang negatif 2 berarti 10. 2 kurang 0. Berarti berapa? 0. 2 dikurang 0, masa 0. Ini 10. Kemudian 4 dikurang 2. Maaf, Bu. Baru bangun tidur ya? Sama saya. Begitu siwer matanya. 6 kurang 3. 3. Jawabannya mana? 2. 2. Bagian E. Iya, E jawabannya. Oke. Berikut nilai transpos dari matriks. Transpos tadi ingat diubah. Diubah apa tadi? Dari baris ke
kolom. Ini baris pertama menjadi kolom pertama, berarti kolom 4, 3, 2. Baris kedua jadi kolom kedua, 5, 3, 4. Baris ketiga jadi kolom ketiga, berarti 6, 6, 2. Mana yang benar ini? 4. Bagian C, Bu. Bagian C. Tinggal nanti kalian perhatikan ya, lebih teliti ya. Kalau kalian teliti tapi mana ini ketukar kan suka gitu. Ini perlu ketelitian aja. Gampangnya sih gampang. Kemudian hasil perkalian dari matriks A. Nah, ini gimana matriksnya? A kali B, berarti di sini 4 dikali 1, 4 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 6. 4 kali 1, 4. 2 kali 6 berapa? 12. Berarti 16. 16 ya. Kemudian yang baris kedua, ini 3 untuk yang di sini. 3 kali 1, 3 ditambah 3 kali 5. Berarti 33 yang satu tadi. Kemudian untuk baris kedua, untuk kolom yang kedua. 4 kali 7, 28 ya, ditambah 2 kali 0. Berarti di sini 28. Untuk baris kedua, 3 kali 7, 21 ya. 21 ditambah 5 kali 0. Berarti tetap 21. Jawabannya mana? Silahkan dicari. Bagian A, Bu. Oke, A. Terakhir, hasil perkalian dari A ada skalarnya ya, negatif 2. Ini yang kita bahas tadi kan? Berarti tinggal negatif 2 kali 2, negatif 4. 2 kali 3 berarti negatif 6. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Gampang. Oke, udah sukses lah kalau sudah latihannya dikerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ini gampang, besok pertemuan besok baru rada agak susah ya, karena ada ini pembukaannya aja, jadi kita kasih yang gampang-gampang aja. Ada pertanyaan? Bagian ini dibahas di waktu SMA juga udah ya? Udah dibahas ya zaman SMA? Udah, kelas 10 kalau nggak salah. Oh ya, oke. Jadi ini hanya mengingatkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Gimana hasil ujian? Saya lupa menanyakannya.